أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل غدر والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين سيما شيخنا وربنا وقدوتنا المقبول الشيخ والمؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله بأن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا وأسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى فليعن قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, Ketua DKM Masjid Agung Al-Mukarramah Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz YHIN ST beserta seluruh pengurus DKM lainnya, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, ya duduknya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali, sudah masuk bulan Rajab. Malam hari ini masuk malam keempat Rajab 1445 Hijriah, yang artinya sebentar lagi akan masuk ke bulan Sya'ban, lanjut ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita dan pertemukan kita semua dengan bulan yang kita rindu-rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita surah Al-An'am ayat 50. Surah Al-An'am ayat 50. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, la aqulu lakum, tidaklah aku ya Muhammad mengatakan kepadamu, mengatakan kepada kalian semua, ya indi, di sisiku, artinya aku memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, dalam ayat ini ya
orang kafir. Orang kafir ini banyak mintanya. Minta ini, minta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka ngeyel, minta ini, minta itu, bilang saja, la aqulu lakum, aku Muhammad ya tidak mengatakan kepada kalian indi khaza ya inallah, bahwasanya aku tidak mengatakan bahwa aku ini punya perbendaharaan, aku ini punya gudang, aku ini punya lumbungnya Allah. Seperti halnya yang Nabi lakukan diantaranya berupa mukjizat. Nabi bisa melakukan ini, masih Nabi bisa melakukan itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaiba, dan tidak pula aku mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi kata Nabi, aku juga tidak tahu yang gaib kecuali yang telah Allah beritahu kepadaku. Ya. Mula-mula Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Tapi kemudian akhirnya Nabi menjadi tahu ya melalui wahyu. Melalui apa? Ya, wahyu. Sehingga kemudian bicara tentang alam gaib yang semula Nabi tidak tahu, ya, kemudian Nabi diberitahu melalui wahyunya Allah, akhirnya Nabi bisa bercerita bagaimana nanti kehidupan setelah manusia wafat, bagaimana nanti kehidupan di alam barzah. Itu kan hal yang gaib, nggak bisa dipelajari, ya, tidak bisa dipelajari. Bagaimana nanti ya kita semua dibangkitkan, apa yang terjadi nanti di akhirat. Tetapi kenapa Nabi bisa menceritakan hal itu? Tidak lain dan tidak bukan Allah yang memberi apa? Allah yang memberitahu. Wala aqulu lakum, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu inni malak. Ini apa? Ini malak. Artinya para jamaah sekalian, Nabi juga menegaskan kepada orang-orang kafir bahwasanya aku ini bukanlah malaikat. Aku ini sama sepertimu. Aku ini adalah manusia sama sepertimu. Cuma yang membedakan bahwasanya aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena sebab Nabi ini mendapat wahyu, ya, yang wahyu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak hal yang kemudian yang mereka tidak tahu, Nabi tahu karena Nabi mendapatkan wahyu. Pada hakikatnya Nabi adalah manusia. In attabi'u illa ma yuha ilayya, ya. Aku ini enggak mengikuti kecuali sesuatu yang telah diwahyukan. Ya, jika aku mengikuti kecuali sesuatu tersebut telah diwahyukan, ya, sesuatu yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi para jamaah sekalian, ini semua adalah wahyu. Ya, kata Nabi, hal ini bukanlah dari diriku sendiri. Yang Nabi lakukan adalah wahyu atau berdasarkan wahyu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, talabu, ya, mereka ini nuntut, mereka ini minta,
min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusa'a khairatid dunya, agar Nabi meluaskan kebaikan-kebaikan dunia dengan apa? Wa an yukhbira amma yaqa'u fil mustaqbali minal masalihi wal madari. Ya, dengan apa? Dengan Nabi atau Rasul memberitahu ya tentang apa yang akan terjadi al-mustaqbal, ya, kejadian yang akan datang, ya, minal masalihi, dari maslahat, wal madari, maupun apa? Mudarat. Baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Ini kan begini, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apakah Nabi itu mengetahui kejadian masa yang akan datang? Ya, sebab dalam hadis contohnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa suatu saat nanti ya, orang-orang akan mengkhianati Sayyidina Utsman bin Affan saat Sayyidina Utsman bin Affan menjadi pemimpin. Bahkan kemudian Sayyidina Utsman bin Affan apa? Mati terbunuh. Mati apa? Mati terbunuh. Siapa yang mengatakan? Nabi. Padahal saat itu Sayyidina Utsmannya belum apa? Ya, masih ada. Ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, Nabi pernah mengatakan begini, bahwa nantinya orang-orang, ya, di antaranya orang-orang Arab, mereka akan berlomba-lomba mendirikan bangunan. Akan berlomba-lomba mendirikan bangunan yang saat itu ya biasa-biasa saja. Tapi kemudian lihatlah apa yang terjadi, ya, seperti halnya di Saudi, ya. Seperti apa? Di Saudi. Sekarang bioskop udah mulai apa? Udah mulai ada kan di sana. Ya, jadi kalau dulu itu di Saudi itu ya kalau mau kemana-mana perempuan itu nggak boleh nyetir. Sekarang boleh nyetir apa? Sendiri. Perempuan boleh apa? Boleh nyetir sendiri. Tempat-tempat hiburan mulai bermunculan, ya. Makanya di sana itu kalau ada ulama yang mengkritik, umpamanya nih saat khotib Jumat contoh, ya, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Saudi, ya, dan di situ ada ada polisi, ya, itu khutbahnya belum selesai langsung disuruh turun. Khutbahnya belum selesai langsung disuruh apa? Langsung disuruh turun tuh. Nah, para jamaah sekalian, jadi ya itulah, ya, panjang itu sejarahnya. Artinya yang jelas apa yang disampaikan oleh Nabi yang dulunya belum terjadi, tapi kemudian apa? Sekarang terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Nabi itu mengetahui kejadian yang akan datang? Maka jawabannya tidak. Tapi kenapa kok Nabi bisa bercerita seperti ini? Ini tidak lain dan tidak bukan karena Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak diberitahu, Nabi tidak apa? Tidak tahu. Karena Nabi diberitahu, ya akhirnya Nabi menjadi tahu, ya. Wa ta'anu fihi fi aqdi ta'ami. Mereka ini mencela apa yang mereka cela, aqdi ta'am, ya, makanan. Mereka mencela apa? Makanan yang mereka makan. Makanya kan begini, Rasulullah SAW bersabda, ya, dan kita semua pernah dengar ini, makanlah ketika lapar, berhentilah makan ketika apa? Ketika kenyang. Berhentilah makan sebelum kenyang.
Makanlah ketika lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, ini apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa kata Nabi, orang yang beriman siogianya tidak mengisi penuh perutnya, ya. Ya, artinya kalau seandainya makan ketika engkau lapar, kemudian jangan sampai engkau kekenyangan. Ya, atau kebalikannya, belum lapar udah apa? Udah makan. Belum lapar udah makan. Belum lapar udah makan. Ya, sebab tujuan kenapa kok kita makan? Ya, bagi kita orang Islam agar kita kuat beribadah. Kan tujuan makan aslinya itu. Kenapa kita makan? Supaya kita kuat beribadah. Ya, kita kerja, ya, ketika kita niatkan untuk ibadah, bisa nggak? Bisa, ya. Saya ibadah lillahi ta'ala, ya, mudah-mudahan rezeki yang saya dapat barokah, ya, buat anak istri, ya, kemudian nanti anak sekolah dan sebagainya. Maka kerjaan kita bisa bernilai ibadah, kan begitu, ya. Kita tidur, hukumnya mubah, tapi bisa nggak menjadi ibadah? Bisa. Kita niatin tidur, ya, nanti supaya bangun tidur kita apa? Kita bisa ibadah. Ya, saya tidur sore-sore, mudah-mudahan biasa supaya saya seger, nanti tengah malam bisa bangun qiyamul lail. Maka tidurnya menjadi apa? Menjadi ibadah. Ya, kan tujuannya itu tujuannya. Nah, sedangkan orang-orang kafir itu ketika mereka makan, ya, mereka makan itu, ya, tujuannya mereka untuk kesenangan. Ya, untuk kesenangan. Untuk poya apa? Ya, untuk poya-poya gitu, ya. Bahkan juga mereka makan pesta-pesta, kemudian di sana juga ada kemaksiatan. Nah, ini kan berbeda nih, berbeda, ya. Nah, kemudian ada lagi hadis yang lain itu tentang Nabi makan dengan 3 jari. Ya, kenapa kok Nabi, ya, ngajarin kita kalau makan itu dengan tiga jari? Ya, ini pertanyaan saya begini, kalau kita makan dengan 3 jari, kira-kira nih makan nasi dah, contoh umpamanya, itu kira-kira kelarnya kapan itu? Kita kalau makan nasi, saya mau tanya, makannya 3 jari atau 5 jari? Hah? 3 jari atau 5 jari? 5. Nah, tapi Nabi ngajarinya makannya 3 apa? 3 jari. Kira-kira kalau kita makan 3 jari sama 5 jari, lebih cepat mana tuh selesainya? 5 jari atau 3 jari? Nah, di sini para jamaah sekalian, ya, maka, ya, lihatlah bagaimana para ulama-ulama hadis menjelaskan. Ya, kalau konteksnya kita hanya baca terjemahannya saja, umpamanya, nanti dikhawatirkan salah pemahaman. Yang pertama, pada saat itu Nabi Muhammad SAW, ya, sedang mencontohkan kepada sahabat yang saat itu mencontohkannya dengan kurma. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita ngambil kurma 3 jari atau 5 jari? Hah? 3 jari atau 5 jari? Ya, bisa dua-duanya, mau 3 jari bisa, mau 5 jari juga bisa. Cuma pertanyaannya, kalau kita ngambil 5 jari, itu korma ada berapa yang kangkut? Nah, serauk itu, serauk banyak kan? Tapi kalau 3 jari, kira-kira bisa ngambil korma banyak nggak? Enggak, paling 1, ya. Paling apa? 1. Maknanya yang pertama adalah Nabi ngajarin jangan apa? Jangan berlebih-lebihan. Jangan kayak orang rakus, ya, ngambil apa korma langsung apa? Langsung banyak. Ya, jadi ambilnya satu, ya, masih belum kenyang ambil lagi, masih lapar ambil lagi, kan seperti itu. Itu yang pertama tuh, Nabi mengajarkan jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, ya, dari sini Nabi ingin mencontohkan, ya, bahwa jika engkau makan, sesuaikan dengan jenis makanannya. Kan begini ya Pak Ustadz. Ya, Nabi kan nyontohin makan dengan 3 jari. Nah, Pak Ustadz ini makan soto ayam gak dengan 3 jari, Pak Ustadz kagak ngikutin sunnah. Ya, yang jadi pertanyaan, kita makan soto
dengan 3 jari bagaimana caranya itu? Ya, lah berkuah begitu bagaimana caranya? Maka saat itu para jamaah kan sesuaikan dengan jenis makanannya. Kalau makanan itu cukup dengan 3 jari, nggak perlu 5 jari. Ya, maknanya jangan berlebihan. Kalau kita makan nasi susah dengan 3 jari, maka gunakanlah 5 jari, itu maksudnya. Ya, kemudian kalau kita makan sayur dan itu nggak bisa pakai jari, perlu bantuan alat, pakai apa? Pakai sendok, maka makanlah pakai apa? Ya pakai sendok. Iya, pakai apa? Sendok. Tetapi ingat ketika engkau makan, maksud Nabi jangan berlebih-lebihan, itu maksudnya, ya. Nah, itu contoh dari apa? Dari Nabi. Dan itu mereka, ya, orang-orang kafir itu mencela apa? Makanan, ya. Mereka jadikan makanan itu ya bukan untuk seperti halnya kita, kebutuhan untuk apa? Supaya kita sehat, supaya kita kuat ibadah, tapi mereka kebalikan ya dari kita. Wal masyi fis suq, dan berjalan di pasar. Wa fi tazawujihi lin nisa, kemudian juga menikahi beberapa wanita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti ada ayat yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'am wa yamshuna bil aswaq. Ya. Dan kami tidaklah mengutus ya, rasul-rasul sebelummu, arti rasul-rasul sebelum Nabi apa? Nabi Muhammad, melainkan mereka itu yaqulun, ya, mereka makan. Kemudian apalagi mereka yamshuna, ya, fil aswaq, mereka berjalan di pasar. Nah, pandangan orang-orang kafir di sana, kenapa kok Nabi pakai makan? Kenapa Nabi pakai apa? Pakai makan. Kenapa Nabi kok jalan-jalan termasuk ke pasar? Kenapa Nabi kok menikah? Kenapa Nabi kok apa? Nabi kok menikah? Nah, ini yang mereka itu, pandangan mereka, seharusnya Nabi itu nggak seperti itu. Ya, seharusnya Nabi itu tidak apa? Tidak seperti itu. Kalau seandainya begitu, apa bedanya dengan kami? Apa bedanya dengan kami? Nabi makan, kami makan. Nabi tidur, kami apa? Kami tidur. Apa bedanya dengan kami? Nah, makanya para jamaah yang pertama ini ada ungkapan begini. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyiri. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan sembarang apa? Manusia, ya. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ya, Nabi itu ya seperti yakut. Yakut itu sejenis permata. Sedangkan manusia, kita ini seperti apa? Seperti batu. Jadi kiasannya begitu. Ya, sama-sama batu enggak? Sama-sama batu. Permata kita sebut apa? Batu juga kan? Batu permata. Kemudian batu apa nih? Ya, yang ada batu kali lah atau batu apa? Sama enggak batu? Sama. Tapi pertanyaannya, nilainya sama atau berbeda? Ya, nilainya sama atau berbeda? Sama enggak? Beda. Meskipun sama-sama batu, tapi nilainya berbeda. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi itu harus dari golongan manusia? Supaya gampang diikutin. Gampang apa? Gampang diikutin. Contoh umpamanya, ya, kenapa Nabi itu nggak dari malaikat? Pertama, malaikat itu nggak punya jenis kelamin. Kedua, malaikat itu nggak makan, nggak minum. Ketiga, malaikat itu nggak pernah lelah. Ya, dan kalau manusia disuruh ngikutin malaikat yang ketika kata Allah sujud dan kemudian kagak ada ngasohnya, itu kira-kira kita joprak apa kagak itu? Ya sujud, sholat, terus kagak ada apa? Ya kagak ada ngobrol-ngobrol ya, kira-kira begitu. Ya, terus kemudian kita kagak makan, kagak minum, kagak tidur, apa yang terjadi? Mati apa kagak kita? Mati, ya. Nah, sehingga ketika
Nabi ini dari golongan manusia, ngikutinya gampang kan begitu. Lihat cara tidur Nabi bagaimana. Oh, Nabi itu tidur sore-sore. Kalau nggak ada yang penting-penting amat, Nabi nggak bergadang. Supaya apa? Supaya bangun tengah malam. Oh, saya juga pengen ngikutin seperti apa? Seperti Nabi. Oh, Nabi itu sering apa? Sering puasa. Maksudnya jangan sering-sering memenuhi apa? Isi perut gitu ya. Oh, saya juga pengen seperti apa? Nabi. Supaya apa? Supaya sehat. Kan begitu tuh, kan gampang ngikutin. Ibadah Nabi bagaimana sih? Oh, begini ibadah Nabi. Nah, jadi itu ya. Nah, mereka ya kepengennya Nabi itu bukan dari golongan manusia. Fa amarallahu ta'ala, maka kemudian Allah memerintahkan ayan fiya an nafsihi, agar menafikan ya dari dirinya umuran salasah, 3 perkara. Yang pertama tawadhu'an lillahi ta'ala, sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua wa'tirafan lahu bil ubudiyah, sebagai bentuk pengakuan bahwasanya Nabi itu adalah seorang hamba. Wa ayyakula lahum, dan hendaklah ya ia mengatakan kepada mereka, maksudnya Nabi berkata kepada mereka, innama bu'itsu mubasysyiran wa mundhiran, hanya saja aku ini diutus ya sebagai penyampai berita gembira dan juga sebagai penyampai atau pemberi peringatan. Ya, pemberi apa? Peringatan. Wala adda'i maudu'an, wala adda'i kauni mausufan bil qudrah, dan aku tidak mengakui ya, kauni mausufan, diriku ini memiliki sifat bil qudrah, kekuasaan al-laiqah billahi ta'ala, yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak pernah mengklaim bahwa dirinya ini memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini, kecuali kemampuan itu ya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa inna khazainallah mufawwadatun ilayya, dan sesungguhnya perbendaharaan Allah diserahkan ilayya kepadaku. Atasarrafu fiha kaifa asya ya, sehingga aku dapat mentasarrufkan ya, dapat ya melakukan atau menggunakan ya, kaifa ma asya ya, sesuai dengan apa yang aku kehendaki ya. Aku kehendaki. Jadi begini ya. Semua ini bermula dari ya kaum kafir Quraisy ini berencana menyudutkan Nabi. Bagaimana caranya supaya kenabian Rasul ini, kenabian Nabi Muhammad ini tidak diakui oleh apa? Oleh orang-orang. Atau dianggap kenabiannya tidak terbukti. Tidak terbukti. Kenapa? Salah satunya yang mereka benci adalah Nabi Muhammad itu telah merusak apa yang sudah mereka yakini selama ini ya, yang mereka yakini apa selama ini. Makanya ada seorang raja, namanya ya, raja ini Al-Habib, namanya Habib Ibnu Malik, yang saat itu ya, Habib bin Malik ini seorang raja yang memiliki kekuasaan di negeri Syam. Di negeri apa? Di negeri Syam. Abu Jahal, para pembesar Quraisy punya kedekatan dengan apa? Habib Ibnu Malik, ya, raja yang memiliki kekuasaan di negeri apa? Negeri Syam. Diundang itu, yang kebetulan Habib bin Malik ini, raja Syam ini juga telah mendengar kabar, infonya udah sampai ya tentang Nabi Muhammad ke siapa? Ke Habib bin Malik, udah sampai nih beritanya, udah sampai ya. Nah, di samping juga ada undangan dari apa? Abu Jahal bersama para pembesar kafir Quraisy. Ketika tiba di Mekah ya, kemudian bertemulah Abu Jahal, para pembesar kafir Quraisy juga dengan apa? Dengan ya, raja
negeri Syam, yaitu Habib bin Malik. Kemudian Habib bin Malik tanya begini, ini informasi tentang Nabi Muhammad udah sampai ke telingaku, saya penasaran, yang mana sih orangnya? Bisa nggak bawakan dia menghadap kepadaku saat ini juga? Dipanggil itu Nabi kita Muhammad SAW. Datanglah Nabi Muhammad tidak seorang diri, ya, bersama Sayyidah Khadijah, ya, dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bertemu tuh. Kemudian ketika bertemu, ya, ditanya, apakah benar engkau ini mendakwahkan agama baru? Ya, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibisiki oleh Abu Jahal, ya, wahai Raja, Habib bin Malik minta kepada Nabi Muhammad, ya, kalau memang dia itu Nabi Muhammad adalah sebagai sebagai Nabi atau Rasul, minta bukti, mana buktinya? Ya, kata Nabi kita Muhammad, jika aku dapat membuktikan apa saja yang engkau inginkan, apakah kemudian engkau beriman atau enggak? Kan begitu. Ya, janji mereka apa? Kami akan beriman, begitu kan? Kata Abu Jahal, wahai Raja, minta suruh belah bulan. Minta suruh belah apa? Belah bulan. Kenapa kau minta belah bulan? Karena ya sampai sekarang pun juga rasa-rasanya apa? Ya mustahil ya. Rasa-rasanya sekarang ini bulan bisa apa? Bisa dibelah. Saat ini kita baru keren aja baru bisa apa? Baru bisa nebak di bulan itu. Ya belum bisa ngebelah bulan. Bagaimana belahnya, kan bulan gede kan begitu. Kemudian atas izin Allah Rasul pun mengiyai dan terbelahlah bulan. Tapi memang dari awal bukan maksud untuk ingin mencari kebenaran, tapi semata-mata ingin menjatuhkan Nabi. Tetap aja mereka gagal beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa utikum minha ma turiduna. Aku memberi kepadamu, ya, apa yang engkau inginkan, ya. Wala addai kauni mausupan, dan aku ini tidak mengakui, ya, diriku ini memiliki sifat bi ilmillahi ta'ala, ilmunya Allah. Fa akhbarukum bima turiduna, maka aku mengabarkan kepadamu dengan apa yang engkau inginkan. Wala addai, dan tidaklah aku mengakui inni, sesungguhnya aku malakun adalah seorang malaikat. Ya, hatta tukallifuni minal khawariqi lil ada, ya, sehingga kamu semua membebaniku dari perkara-perkara di luar adat, ya, seperti halnya mukjizat. Ya, ma la yutiqu bihi al-bashar, apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Wa hatta ta'uddu, ya, adam ittisafi bi sifatil malaika, ya, dan sehingga tidaklah ta'uddu, ya, ada ittisafi bi sifatil malaika, ya, tidak melampaui batas, ya, agar kamu semua tidak melampaui batas dengan menyifatiku dengan sifat malaikat yang semata-mata qadihan, dengan tujuan untuk mengucilkan atau mendiskreditkan fi amri, pada urusan-urusanku atau pada diriku. Fatunkiruna, kemudian mereka mengingkari qauli, ucapanku, wa tajhaduna amri, dan mereka pun juga meragukan urusan-urusanku. Wa ma akhbarukum min ghaib, dan tidaklah aku mengabarkan kepada kamu segala hal yang gaib, illa biwahyin, kecuali dengan wahyu minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anzalahu alayya, yang wahyu itu diturunkan kepadaku, ya. Nabi menepis itu semua, ya. Jadi wah ini bulan, ya, ini engkau bisa membelah bulan, berarti engkau ini orang orang sakti. Nabi katakan bahwa aku ini orang biasa, aku ini manusia sepertimu, ya, yang aku lakukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qul, katakan olehmu lahum, kepada mereka, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat?
Artinya hal yakunani sawa, apakah keduanya itu sama, min ghairi maziyah, tanpa memiliki keistimewaan. Fa in qalu, maka jika mereka berkata atau mereka menjawab na'am, ya, kabiru al-hissa, ya, berarti mereka mengingkari, ya, kenyataan al-hissa yang dapat mereka rasakan. Wa in qalu, dan jika mereka menjawab la dengan jawaban la, tidak, ya, kila, tentunya dikatakan faman tabi'a hadil ayat, barang siapa yang mengikuti ayat ini al-jaliyat yang jelas, bahwa al-basir, maka bermula ianya al-basir, orang yang dapat melihat. Wa man a'rada, dan siapa orang yang berpaling, fahuwa al-ama, maka mereka ini orang-orang yang buta. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak menggunakan atau kamu tidak berfikir? Ai ala tasma'una, apakah kamu tidak mendengar hadzal kalam al-haqq, ucapan kebenaran ini. Fala tatafakkaruna fi, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Nuzilat hadil ayat, diturunkannya ayat ini, min qaulihi, ya qul la aqulu lakum, ya, kepada siapa? Fi Abi Jahlin, kepada Abu Jahal, wa ashabihi al-Haris, ya, wa Ainah, kepada Abu Jahal dan para sahabat-sahabatnya, diantaranya al-Haris dan Uyainah, ya, dan Uyainah, ya. Jadi kan Abu Jahal ini, ya, tadi sebagaimana saya katakan, ya, minta ini, minta itu kepada Nabi, ya, tapi ujung-ujungnya mereka tidak apa? Tidak beriman. Tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tujuan mereka semata-mata untuk menjatuhkan apa? Ya, atau menggagalkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita buka kitab hadis Jawahirul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Sekarang masuk ke bab fadlit tasbihi wa dzikrillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga meridai oleh Allah daripadanya. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah, siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali, ya, 100 kali, ya, huttas khotoyahu, niscaya akan dihapus dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bari, meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Wa anhu aidan, dan daripadanya, dari Abi Hurairah juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ia, kalimatani khafifatani, dua kalimat ini ringan, alal lisan, diucapkan di lidah, tsaqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan, habibatani ilar rahman, dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah. Apa ucapan itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Ini adalah ucapan-ucapan tasbih yang Allah cintai. Bahkan dijelaskan oleh As-Sayyid Muhammad bin, ya, Ali Ba'alawi, ya, banyak ucapan-ucapan yang disukai. Di antaranya adalah bacaan tasbih. Kemudian apalagi bacaan tasbih apa? Subhanallah. Kemudian apalagi? Alhamdulillah. Kemudian apalagi? Allahu Akbar. Kemudian apalagi? La haula wala quwata illa billah. Nah, kan kalimat-kalimat ini kita baca setelah apa? Setelah sholat. Ya, kita baca subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, kemudian itu la ilaha illallah, apa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya, kan begitu. Nah, sehingga mereka yang baca seperti ini, ya, kalau satu saja subhanallah dibaca 100 kali. Saya pengen Pak Ustadz ngamalin bacaan subhanallah wa bihamdi 100 kali.
Cuma saya bacanya bagaimana Pak Ustadz? Bacanya boleh, ya boleh mutawaliyah nyambung langsung 100, boleh mutafarriqoh nyicil, nyicil. Habis sholat 20, habis sholat 20, habis sholat 20. Ya. Kalau kita baca zikir yang biasa kita baca lebih dari 100 itu. Subhanallah 33 kali. Ya, kali 5 udah berapa tuh? Lebih dari 100. Ya, kalau itu dibaca padahal baru baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dosa kita apa? Banyak. Apalagi kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Ba'alawi yang tadi dibaca tuh. Subhanallah dibaca, alhamdulillah dibaca, Allahu Akbar dibaca. Kemudian ditutup dengan bacaan apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca, maka nanti balasannya adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan punya tanaman pohon surga. Artinya itu menjadi salah satu tiket kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya zikir-zikir yang kita baca itu semuanya ada dasarnya. Ada apa? Dasar kita zikir pada sholat, ada zikir-zikir yang kita lakukan di masyarakat yang udah diajarin sama guru-guru kita, pada hakikatnya ada semua dasar-dasarnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, sekaligus juga tawakufan, ya. Karena ini Rajab, berarti ketemu lagi di bulan Syaban, sekaligus tawakufan dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Lil karimatil karim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu anhu sadatina ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahlil ilmil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrakana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.